Action. Oke. Selamat malam Mas Aceng. Lebih tepatnya Mas Aceng siapa ini? Mas Aceng Ishak. Oke, Mas Aceng Ishak. Apa kabarnya ini? Alhamdulillah, kabar baik-baik saja, sehat. Anak, keluarga, gimana kabarnya? Alhamdulillah, udah pada sehat semua. Katanya sakit kemarin, J. Ya, kemarin kan makanya saya nggak kesini Oh, karena kan ada halangan anak sakit. Terus nggak terlalu parah sakitnya. Sakit apa? Kok sampai di rumah sakit kayaknya kemarin ini? awalnya cuman kena batuk pilek doang. Oh, biasa anak-anak kecil ini ya. Karena mungkin cuaca juga kan. Jadi perubahan iklim lah. Iya. Nah kan habis itu saya berobatin ke tempatnya puskesmas lah, ke Bukan dukun tapi yang pasti ya. Oh, bukan lah. Oke, saya kira dukun ini masalahnya. Bukan. Saya berobatin tempatnya bidan Sri yang biasa emang udah kalau sakit ke situ. Pertama nggak ada perubahan, kedua nggak ada perubahan, nyampe 3 kali juga nggak ada perubahan sama sekali. Nah akhirnya mulai ada sedikit perubahan, apa ada malah salah. justru menurun kondisinya? Nggak ada perubahan sama sekali, malah drop. Nah akhirnya ada pemasukan dari tetangga, katanya suruh diuap. Nah akhirnya saya uap ke sini, ke mana ya? Pertigaan Mirondo. Di situ saya uap di situ sama pijet terapi. Nah, dari situlah ada perubahan, agak mending lah anak. Nah setelah itu saya pulang nyampe rumah. Nah habis dari rumah kan posisi masih jam 9 karena saya kesana pagi jam 7:30, dan sudah selesai saya ke rumah. Nah dari situ saya kan melanjutin aktivitas saya, ibaratnya kayak giling bakso apa dan lain-lain nyampe sore. Nah pas posisi sore istri saya nelpon lagi, anak malah tambah panas, nggak bisa nafas, nyampe kejang-kejang. Nah itu saya pulang, terus saya ke puskesmas Kalibiro. Nah dari puskesmas Kalibiro malah disuruh langsung ke RS gitu, Mas. Oh, berarti sempat openam 1, 2, 3 hari ya di sana nih. Saya melihat sosok seorang figur Aceng ya, seorang figur Aceng ini yang sangat-sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Karena saya melihat bahkan Aceng ini cukup terkenal di Kalibiro ini. Ya. Dengan bulatannya, Iya. lato-latonya, dengan lato-latonya cukup terkenal. Iya. Terus saya melihat pasca pasarnya memang tembus sampai pelosok-pelosok Kalibiro. Iya betul. Nah, satu hal yang menjadi pertanyaan saya, ketika di sudut-sudut Kalibiro, di terminal, di tempat-tempat yang ramean yang lain, sosok Aceng yang sangat terkenal ini, pasar yang sudah luar biasa, kok kenapa Aceng ini justru saya melihat hampir pada maghrib atau pada isya itu setiap harinya justru tidak memasarkan di sana, tapi justru di pesantren Nurul Quran ini. Nah ini yang cukup masalah jadi saya. Something wrong with them. Ada sesuatu yang salah dan ada sesuatu yang harus kami pertanyakan di situ. Kenapa Mas? Kenapa memilih tempat ini buat jualan atau buat apa? Ini rupanya. Oh, jadi begini Mas Adi. Yang pertama, mungkin Mas Adi tahu lah, saya jualan di sini. Yang pertama. Terus yang kedua, emang saya butuh dalam satu hal itu pemasukan dari segi-segi, ibaratnya kayak bimbingan lah. Ibaratnya dalam arti bimbingan itu emang saya masih kurang mempelajari dalam hal gimana sih ibaratnya kayak ngelakuin hal-hal perintahnya dari Allah.
gitu kan, biar ibaratnya kita istiqomah menjalankan ibadah. Terus yang ketiga, intinya saya tuh nyaman di sini kalau Mas Andi. Dalam arti nyaman itu kayak lingkungan luar itu gimana ya, kayak seakan-akan ya saya juga sih butuh lingkungan luar dan malah lebih nyaman di sini di pondok ini ketimbang ibaratnya kayak ngumpul-ngumpul dengan orang-orang lain ataupun itu para pedagang. Itu juga sih butuh, cuman ya sekedar lah intinya. Cuman yang lebih penting itu di sini satu nyaman, kedua kita menemukan inspirasi, terus ketiga ya ada sedikit ketenangan. nah itu malah banyak. Oh, malah banyak, dan cuma sedikitnya. Bukan sedikit, Oke. malah banyak. Terus saya belajar untuk mendekati orang-orang yang emang bisa membawa kita ke depan itu lebih baik. Gini Mas, apa yang dilihat? Padahal gini, kita kan bisa melihat bahwa Kaliwiro ini ada Nurul Quran, ada beberapa pondok pesantren. Hampir sekarang di setiap desa-desa ini ada pondok pesantren. Iya. Nah, kenapa yang dipilih ini justru pondok pesantren yang ada di Kemukus, yang jadi asuhannya Gus Silung, bukan pondok-pondok pesantren yang lain gitu? Apa karena Gusnya yang muda, ganteng, atau gimana? Bukan. Kalau menurut saya satu penilaian buat Gusnya ya, orangnya ramah. Terus kalau kita selagi sharing emang enak aja gitu Mas. Oh, cukup nyambung gitu ya. Enak nyambung, terus dia nggak memandang fisik kita itu sebagai apa dan kita itu siapa, nggak memandang. Semua kalangan, semua lini, bahkan pedagang lato-lato saja diterima. Iya. Bukan cuma orang Jawa juga ya. Bukan. Rupa-rupanya Mas Aceng ini kan bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa sini. Asli mana Mas? Asli dari Banten saya. Rangkas Bitung. Banten Sunda sana ya? Iya, Jawa Barat. Loh, bahasa Jawanya pintar juga ini. Ya. Apa juga belajar di pondok pesantren ini? Sebagian. Oh, Sebagian. berarti ya cukup istimewa ini pondok pesantren. Ya, satu, membuat Mas Aceng ini lebih tenang. Yang kedua, Mas Aceng ini cukup bisa belajar bahasa Jawa, punya kreativitas gitu ya. Iya. Oh, cukup menarik juga ini Mas Aceng. Alhamdulillah. Ini berapa kilo atau berapa pintal setiap harinya habis? Ya kalau diperkira-kira hitungan kilo itu satu hari sekitar 10 kilo ada. Dulu pas 10 kilo sebelum masuk pesantren hal biasa ya? Biasa. Tapi begitu 10 kilo dihabiskan, bukan di pesantren, dihabiskan di luar pesantren, terus masuk pesantren, bisa maghriban, bisa isaan, bisa sedikit istiqomah di sini, ada lebih kata syukurnya gitu ya, lebih tepatnya. Alhamdulillah. Ada. Walaupun itu nggak langsung spontan gitu kan, alhamdulillah ibaratnya dari sedikit-sedikit lah. Banyak ketenangan yang didapat dari ada saudara-saudara, ada guru-guru yang luar biasa, ada Gus Silung. Ini memang cukup membuat Mas Aceng ini semakin tenang, mensyukuri nikmat atas jualannya. Gitu. Meski di sisi lain diuji anaknya yang kurang sehat, gitu nih. Iya. Ya namanya juga hidup Mas. Iya. Pasti banyak ujian. Ini memang setiap hari keliling Mas? Setiap hari keliling saya. Resepnya apa? Bukan resep, nanti jadi rahasia kalau resep ini. Apa sih lato-lato aja deh? Iya. Oke. Apa sih lato-lato Aceng ini yang yang membedakan dengan lato-lato yang lain Mas? Kok harus ayo dibeli, ayo ini gitu. Kenapa? Apa punya cita rasa sendiri, apa punya ciri khas sendiri gitu? Ya kalau masalah ciri khas emang kita punya ciri khas. Apa lebih besar? Enggak. Oh, bentuk sama. Bentuk ya kayak ibaratnya yang lain juga, ada yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil. Okay. Nah, mungkin kayak dari segi rasa itu emang kita punya ciri khas masing-masing. Satu. Terus kedua kayak ibaratnya sampai nanya ke saya kok harus keliling gitu kan?
Ya satu emang saya senang, satu senang keliling, terus kedua emang kita tuh dari mencari rezeki itu dari segi bukan menunggu saya sendiri tapi jemput bola. jemput bola. Oke. Itu lebih tertarik, lebih menantang. Yang pasti nggak menantang Tuhan. Enggak, itu mah Sholat tapi Mas, insya Allah. berapa kali sholatnya sehari ini? Cuma Oh enggak banyak, suruh 5 kali, apa malah 6 kali? sama sunnah. Ya, sunnah boleh, sama sunnah boleh. Iya. Nggih. Ya. Istri masih satu. Nah, alhamdulillah satu juga. Oh aman berarti nanti. Kalau anak 2 memangnya. Dua. Ada pesan-pesan khusus buat anak-anak pesantren ini? Atau anak-anak yang ditemukan di luar sana, bukan ditemukan deh, pelanggan-pelanggan jenengan gitu yang menceritakan tentang pesantren ini gitu sampai tembus sana. Kalau masalah pesantren, yang pasti kan pesantren ini punya kreativitas Mas, tidak cuma ngaji, tapi memang mendidik untuk kemajuan teknologi sama menyambut tidak cuma pasar bebas nih, apa ya, teknologi yang semakin merajalela ini, apalagi hari ini ada AI dan lain-lain kan memang luar biasa. Pesan saya buat teman-teman pedagang yang di Kaliwiro ataupun luar dari Kaliwiro, pesan saya cuma satu, ayolah, ketimbang malam minggu kita nongkrong di tempat-tempat kopi kayak pinggir jalan ataupun itu di tempat-tempat yang keramaian yang mungkin maknanya kurang. Nah, pemasukan saya sih, ayolah kita malam mingguan ngopi sambil ngopi di pondok pesantren. Oh, yang rutinitas yang setiap minggu itu ya, ingat pesan saya buat luar biasa. Gus Silung ini bisa mencetuskan sebuah ide untuk mengumpulkan semua lini, semua umur, semua bentuk fisik, ya kan, ndak muda, ndak tua, ndak cewek, ndak laki-laki, dikumpulkan dalam satu wadah. Kita sharing-sharing bareng. Betul. Daripada ngopi di terminal atau di tempat-tempat yang keramaian yang tidak menjurus ke agama gitu ya. Oke. Terima kasih kalau begitu atas waktunya Mas Aceh. Ini sudah cukup larut malam juga Mas Aceh pasti balik ini. Tidak terasa memang kalau di pondok memang selalu sampai pagi. Sampai pagi malah. Oke, salam buat anak istri, sehat selalu Mas Aceh. Terima kasih Mas. Dari saya Andi Aji Saputra bersama PPNI.